Learning Journal Agenda 3 tentang Manajemen ASN dan Smart ASN. Perkenalkan, saya Ibu Hidayatul Islami, peserta Latsar CPNS BPPK PDN 1 Bukit Tinggi, Angkatan 40 Kelompok 3 tahun 2026. Sebagai peranata komputer di pertama pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sawah Lunto. Metode pembelajaran yang saya lakukan saat ini secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu sendiri proses belajar yang dilakukan secara langsung pada waktu yang sama antara pengajar dan peserta. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan melalui tatap muka di kelas atau menggunakan media konferensi daring seperti Zoom. Pada pembelajaran sinkronus, peserta dapat berinteraksi secara real-time dengan fasilitator maupun peserta lainnya melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan penyampaian materi. Keunggulan metode ini memungkinkan adanya umpan balik langsung sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi yang dipelajari. Sedangkan asinkronus, proses pembelajaran yang tidak mengharuskan peserta dan pengajar berada pada waktu yang sama, peserta dapat mengakses materi, membaca modul, menonton video pembelajaran, mengerjakan tugas, serta mengikuti forum diskusi secara mandiri sesuai dengan waktu dan kecepatan belajar masing-masing. Metode ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi peserta untuk mengulang materi, memperdalam pemahaman, dan menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan individu. Dalam pembelajaran manajemen ASN dan Smart ASN, metode asinkronus memungkinkan peserta untuk mempelajari berbagai konsep secara lebih mendalam sebelum mendiskusikannya pada sesi sinkronus. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama memahami konsep, fungsi, dan peran ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, mengimplementasikan nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi ASN yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik. Pengalaman pembelajaran manajemen ASN. Selama proses pembelajaran, saya memperoleh pemahaman bahwa manajemen ASN merupakan sistem pengelolaan ASN yang bertujuan menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki integritas, netral, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Materi yang dipelajari yang pertama, kedudukan dan peran ASN, sistem merit, hak dan kewajiban ASN, manajemen karir ASN, kode etik dan kode perilaku ASN, dan disiplin ASN. Hal penting yang saya pelajari adalah sistem merit. Sistem merit menekankan bahwa seluruh proses pengelolaan ASN dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, ras, maupun golongan. Pembelajaran ini memberikan pemahaman bahwa profesionalisme ASN harus dibangun melalui kompetensi dan prestasi kerja. Setelah mengikuti pembelajaran, saya menyadari bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar sebagai pelayan publik. Setiap keputusan dan tindakan harus berlandaskan aturan serta etika profesi. Pengembangan kompetensi harus dilakukan secara berkelanjutan, dan integritas akuntabilitas menjadi modal utama dalam menjalankan tugas. Kompetensi Smart ASN yang dipelajari meliputi yang pertama integritas, yang kedua nasionalisme, yang ketiga profesionalisme, yang keempat wawasan global, yang kelima literasi digital, yang keenam keramahan, yang ketujuh networking, dan yang terakhir entrepreneurship. Penerapan Smart ASN dapat dilakukan melalui literasi digital seperti pemanfaatan Google Workspace dalam pengelolaan data, profesionalisme menyelesaikan pekerjaan sesuai standar dan target, networking seperti berkolaborasi dengan mentor, rekan kerja, dan stakeholder pelayanan, adaptif seperti mengembangkan inovasi digital dalam pelayanan publik. Nilai yang saya peroleh yang pertama dari manajemen ASN seperti integritas, disiplin, profesionalisme, dan akuntabilitas. Yang kedua dari Smart ASN seperti adaptif terhadap teknologi, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pelayanan. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saya berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi digital secara berkelanjutan, menerapkan prinsip manajemen ASN dalam pelaksanaan tugas, mengembangkan inovasi pelayanan berbasis teknologi, menjaga integritas dan profesionalisme sebagai ASN, dan memberikan pelayanan cepat, mudah, serta berkualitas kepada masyarakat. Kesimpulan dari pembelajaran ini yaitu manajemen ASN dan Smart ASN memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran ASN sebagai pelayan publik yang profesional,
berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Melalui pembelajaran ini, saya semakin memahami pentingnya penerapan sistem merit, etika ASN, serta penguatan kompetensi digital guna mendukung terwujudnya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.